Halo guys, kita hari ini akan membahas topik tentang Kitab Henokh seperti yang terlihat di thumbnail di atas. Mungkin ada beberapa tokoh atau cerita di dalamnya yang terasa familiar di telinga kalian. Namun percayalah, banyak kesamaan cerita yang selama ini kalian dengar atau percayai sebenarnya itu berasal dari kitab ini. Kitab yang dikategorikan sebagai apokrifa. Saya garis bawahi, apokrifa. Nah, simak penjelasannya sampai habis ya, biar tidak gagal paham. Pernah nggak kepikiran, dari mana sebenarnya asal-usul cerita tentang pemberontakan surgawi yang sering banget kita dengar? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba bayangin, ada sebuah teks kuno yang super misterius. Teks ini tersimpan rapi selama ribuan tahun dalam bahasa GS di Ethiopia. Dan tebak, potongan-potongannya tiba-tiba ditemukan tersembunyi di antara gulungan laut mati. Ini bukan sekedar catatan sejarah biasa loh. Teks ini, yang kita kenal sebagai Kitab Henokh kuno, pada dasarnya adalah cetak biru. Semacam fondasi awal dari kisah-kisah paling epik umat manusia tentang pemberontakan di surga. Hari ini kita bakal membongkar lembaran masa lalu ini dan melihat gimana cerita yang umurnya udah ribuan tahun ini ternyata punya gema yang kuat banget sama narasi yang sangat kita kenal sekarang. Jadi, Kitab Henokh ini masuk ke dalam kategori yang disebut apokrifa. Kalau di dunia film, mungkin ini semacam deleted scenes atau adegan-adegan penting yang dipotong dari sebuah film layar lebar. Tulisan-tulisan ini dulunya dianggap benar-benar penting oleh komunitas kuno seperti kaum Essene yang hidup di sekitar Laut Mati. Tapi pada akhirnya, teks-teks ini nggak dimasukkan ke dalam kanon resmi Alkitab Ibrani atau teks suci arus utama lainnya. Meskipun ada di luar radar resmi, jangan salah, teks ini tuh hidup banget. Isinya penuh dengan drama tentang malaikat, surga, dan awal mula kejahatan di bumi. Teks ini benar-benar ngasih kita akses langsung buat ngintip gimana sih isi kepala dan imajinasi masyarakat zaman dulu. Nah, yang bikin ini makin seru adalah urutan waktunya. Kitab Henokh ini bukan cerita yang baru-baru aja muncul. Teks ini udah disusun jauh di periode Bait Suci kedua, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Artinya apa? Berarti teks ini tuh secara signifikan lebih tua daripada banyak tradisi Abrahamik lanjutan yang baru dikodifikasi berabad-abad setelahnya, seperti pada abad ke-7 Masehi. Fakta ini krusial banget buat kita pahami. Kenapa? Karena ini ngebuktiin kalau ide-ide teologis tentang malaikat yang jatuh, pemberontakan, dan hukuman surgawi itu sebenarnya udah berakar sangat kuat, jauh sebelum cerita-cerita klasik yang kita tahu sekarang ini dituliskan. Kitab ini sungguh menjadi akar dari pohon narasi sejarah yang luar biasa masif. Oke, sekarang mari kita kenalan sama para tokoh utama di awal kisah ini. Mereka disebut para pengawas atau The Watchers. Dan mereka ini bukan makhluk sembarangan ya. Mereka adalah entitas surgawi elit yang punya fungsi ilahi yang sangat murni. Awalnya, Sang Pencipta menugaskan mereka buat berjaga di langit, mengawasi dan melindungi umat manusia yang saat itu masih muda banget di bumi. Singkatnya, mereka ini semacam pelindung kosmik kita lah. Tapi ya, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, memiliki kekuatan yang begitu besar dan tugas yang sangat mulia ternyata membawa resiko yang gak kalah tingginya. Disinilah kita mulai nemuin sebuah pola struktural yang benar-benar berlian. Kalau kita perhatiin, Kitab Henokh tuh ngasih lihat satu siklus yang sangat jelas dan terus berulang. Pertama, makhluk langit ini dikasih peran surgawi yang tinggi. Kedua, terjadi pelanggaran yang fatal banget, di mana mereka secara sadar memilih untuk melanggar batas wilayah mereka dan turun ke dunia manusia. Terus yang ketiga, pelanggaran ini memicu hukuman atau penghakiman ilahi yang sangat berat. Pola cerita tentang makhluk langit yang melanggar batas lalu dihukum ini adalah ritme narasi dasar yang bakal terus bergaung, melintasi berbagai teks suci di masa-masa setelahnya. Terus, gimana sih persisnya pelanggaran itu terjadi? Semuanya bermula di satu titik spesifik, yaitu Gunung Hermon. Menurut narasi kuno ini, ada sekitar 200 pengawas yang kumpul di sana, dipimpin sama satu sosok bernama Semjaza. Di puncak Gunung Hermon inilah mereka membuat semacam sumpah terlarang. Mereka nggak cuma ninggalin pos mereka di sorga loh, tapi mereka bersumpah untuk mengambil istri dari anak-anak perempuan manusia. Hasil dari persatuan supranatural dan manusia ini, lahirlah keturunan raksasa yang kacau balau dan mengerikan, yang kita kenal dengan sebutan Nephilim. Keseimbangan bumi pun seketika hancur berantakan. Tapi dari semua pemberontak ini, ada satu nama yang benar-benar jadi pusat kehancuran sejati. Namanya Azazel. Dia ini bukan cuma sekedar pengikut yang ikut-ikutan turun ke bumi. Azazel ngelakuin hal yang jauh melampaui sekedar ikutan sumpah di Gunung Hermon tadi. Dia bertransformasi jadi arsitek utama dari kerusakan manusia.
Alasannya? Karena dia mulai secara aktif menyebarkan rahasia-rahasia surgawi yang sangat berbahaya. Pengetahuan yang sebenarnya terlarang dan sama sekali nggak pernah dimaksudkan buat diketahui oleh manusia fana. Coba kita lihat seberapa banyak dan apa aja jenis pengetahuan terlarang yang dilepasin Azazel ke bumi. Gila sih skalanya. Dari pedang, pisau, perisai, sampai sendi pandai besi untuk menciptakan peperangan. Hingga ke hal-hal kayak antimon buat riasan mata dan pembuatan perhiasan mewah. Iya, Anda nggak salah dengar. Dalam konteks dunia kuno ini, riasan mata dan pedang itu sama-sama dianggap sebagai senjata mematikan. Kenapa? Karena Azazel bukan cuma memberikan umat manusia instrumen peperangan, tapi juga ngasih alat untuk membangkitkan kesombongan dan kecemburuan. Pengetahuan surgawi ini langsung membanjiri bumi, membawa tingkat kekerasan dan kebobrokan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kerusakan masif yang makin merajalela, Tuhan akhirnya turun tangan. Dan hukuman yang dijatuhkan benar-benar epik. Teks kuno ini mencatat sebuah perintah ilahi yang luar biasa dramatis. Malaikat Agung Rafael diutus dengan misi khusus buat menangkap Azazel. Dia diperintahkan untuk mengikat tangan dan kaki Azazel, menutup wajahnya supaya dia nggak bisa lagi ngelihat cahaya, dan melemparkannya ke dalam celah batu bergerigi di sebuah padang gurun terpencil bernama Dudael. Di dalam kegelapan absolut itulah, sang arsitek pemberontakan ini harus mendekam sambil menunggu api penghakiman akhir. Nah, apa yang baru aja kita bahas ini tuh bukan sekedar mitos kuno yang berdiri sendiri loh. Kisah ini ibarat sebuah cetak biru arsitektur dari sebuah narasi. Struktur cerita yang kaya dari kitab Enok ini tentang sosok surgawi dengan kedudukan tinggi yang jadi sombong, nolak batasan yang ditetapkan buat umat manusia, dan akhirnya diusir dengan keras. Semua ini menyediakan fondasi atau kerangka kerja yang sangat solid. Kerangka inilah yang nantinya bakal membentuk banyak banget kisah serupa di berbagai tradisi Abrahamik berabad-abad kemudian. Hal ini dengan cerdas banget mengilustrasikan gimana proses adaptasi cerita tersebut berjalan. Di satu sisi dari tulisan kuno Henok, kita punya Azazel, sang malaikat pemberontak yang melanggar batas dengan manusia dan akhirnya dihempaskan ke gurun. Terus, di sisi lain, dalam tradisi-tradisi klasik lanjutan, muncul sosok bernama Azazil, sebuah entitas luar biasa yang menolak perintah Tuhan untuk menghormati ciptaan manusia yang baru. Kelihatan kan polanya, tokohnya mirip banget. Meskipun nama dan beberapa detail teknisnya beradaptasi melintasi zaman, fungsi inti dan peran mereka sebagai musuh utama umat manusia itu nyaris identik. Inti dari cerita ini secara luar biasa bisa bertahan utuh melewati ribuan tahun sejarah. Kita bisa ngelihat semacam DNA yang konsisten di sini. Selalu ada pemberontakan yang dipicu oleh kesombongan. Selalu ada penolakan mutlak untuk menghormati batasan-batasan manusia. Terus berujung pada pengusiran abadi dari tempat suci yang mulia. Dan sebagai hasil akhirnya, entitas yang jatuh ini bertransformasi menjadi sumber utama kerusakan di dunia fana. Ini adalah DNA murni dari kisah pemberontakan yang sangat universal. Tapi, lebih dari sekedar perbandingan sejarah, ada satu pelajaran mendalam dan timeless yang tertanam kuat di dalam teks apokrifa ini. Kisah Azazel ini semacam peringatan kuno buat kita. Peringatan bahwa pengetahuan yang sangat besar, atau kalau di zaman sekarang mungkin kekuatan teknologi yang super canggih, kalau sampai dilucuti dari kompas moralnya, itu nggak akan membawa kemajuan. Sebaliknya, itu bakal berubah jadi senjata mematikan. Entah itu instrumen perang, obsesi terhadap kecantikan, atau rahasia-rahasia kosmik, semuanya berpotensi menghancurkan dunia kalau nggak dibarengi dengan batasan etika. Dan semua itu membawa kita pada satu pertanyaan provokatif yang tersisa di akhir eksplorasi kita. Coba kalian pikirin, apakah pola cerita yang terus berulang tentang malaikat yang memberontak lalu dihukum ini, yang membentang dari kitab Enok sampai ke teks-teks generasi berikutnya, menunjuk pada satu kejadian nyata di masa lalu kolektif kita? Ataukah ini justru bukti dari evolusi imajinasi manusia yang sama-sama lagi nyoba buat memahami asal-usul kejahatan? Silakan Anda tarik kesimpulan Anda sendiri. Apapun jawabannya, kitab Enok udah membuktikan bahwa cara kita bercerita tentang kebaikan dan kejahatan telah diwariskan sejak zaman kuno. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini dan teruslah mengeksplorasi. Subscribe adalah aku tetap hidup secara metaforis. Like adalah kamu percaya sama teoriku, atau setidaknya pura-pura aja. Lonceng biar kamu nggak ketinggalan atau dibodohin, atau minimal nggak tenggelam dalam khayalan. Share agar kita jadi sahabat, atau pura-pura aja jadi sahabat sejati, atau minimal komplis dalam kejahatan intelektual. Tanpa paksaan, cuma doa, sedikit rayuan, dan harapan biar channel ini nggak masuk daftar kitab yang hilang.